yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Kemarin subuh saya membahas tentang sholat subuh yang 2 rakaat. Disebutkan dalam satu kitab risalah bahwa sholat subuh ini sebenarnya adalah sholatnya Nabi Adam. Dari sinilah ulama mengambil kaidah untuk yang ulama hukama ahli hikmah, bahwa ketika kita memiliki masalah yang rumit atau masalah yang sangat susah kita selesaikan, maka di sujud terakhir sholat subuh, di situ kita minta, jangan dilafazkan, dengan keberkahan dibukakannya kegelapan Nabi Allah Adam alaihissalam, maka dari berkah itu Allah akan berikan kita kemudahan. Makanya ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan, minta pada sholat subuh itu khusus. Kemudian adapun sholat duhur itu adalah sholatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dalam peristiwa kurban itu. Dan ketika dia melaksanakan tugas, Allah kan sebenarnya menyelamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, setelah selesai melaksanakan tugas, diselamatkan anaknya dan juga dia selamat dan juga istrinya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim di saat itu melakukan sujud 4 kali. Kenapa 4? Yang pertama, sujudnya karena tanda kesyukuran Allah telah memberikan kekuatan iman yang kuat untuk menunaikan perintah. Sebenarnya kan Nabi Ibrahim itu cuma ditagih oleh Allah, apa ucapannya itu bisa dia tunaikan. Karena Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Jadi sebenarnya kurban itu Pak bukan mutlak harus 1 ekor, tidak. Makanya kemarin ketika Presiden berkurban itu dengan sapi yang harganya 500 juta, saya mengatakan mestinya orang hitung-hitung, karena kurban itu yang dihitung bulunya. Berapa bulunya itu adalah sekian jumlah pahala. Mana yang banyak bulunya, 10 ekor sapi ataupun 1 kan, dibandingkan. Walaupun sapi itu mahal 500 juta dia belikan dengan berat 1 ton, tapi sekiranya dia membeli 10 ekor sapi kemudian dia bagi ke tempat-tempat lain, itu jauh lebih banyak pahalanya dibanding membeli sapi yang harganya sampai 500 juta hanya 1 ekor. Jadi memang dalam hidup ini kita harus cerdas beribadah, harus cerdas. Karena kalau kita pakai hitung-hitungan, tidak pakai hitung-hitungan kali lipat, ya itu yang jadi masalah. Jadi sujudnya yang kedua itu karena anaknya diselamatkan oleh Allah, Nabiullah Ismail alaihissalam. Sujud yang ketiga, istrinya juga selamat dari ujian itu. Dan sujudnya yang keempat itu karena Allah memberi ganti dan mengangkat derajatnya menjadi Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah. Nah, ini sebenarnya makanya ulama kita mengatakan kalau ada orang kehidupan dunianya dia khawatirkan tidak cukup, ada anaknya sekolah, ada beberapa yang harus dimodali, kemudian kehidupan ekonomi tidak menentu, tidak jelas penghasilan kita, maka di sujud terakhir sholat duhur kau minta,
pasti Allah cukupkan sampai tahun berikutnya. Tidak akan pernah di kekurangan, pasti cukup. Untuk lebih wallahu a'lam, tapi untuk cukup insya Allah. Makanya saya juga ajarkan satu amalia. Kenapa saya selalu baca Maulaya Sholli itu di subuh hari? Supaya jamaah bisa hafal. Orang yang membaca 4 bait burda ini itu tidak akan kesusahan kan? Itu kuncinya. Sampai anak-anak kita itu tidak akan susah. Makanya saya istilahnya baca supaya kita bisa hafal. Kalau 30 hari dibaca itu tidak dihafal, itu batal betul itu. Hanya hafal itu. Kalau tidak bisa menghafal bait burda ini, selesai sholat fardu, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri, dengan ibu jari agak didorong sedikit naik ke atas, ke pas kena jantung. Jadi letakkan di perut sebelah kiri, kemudian baca surah Al-Insyirah 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Setiap selesai sholat fardu, khatamkan Al-Quran diri kita sebelum melaksanakan sholat sunnah. Itulah yang istilahnya orang tarekat dulu mengatakan pertama kaki korang alim. Itu masuk. Makanya Al-Insyirah 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu 3 kali. Siapa yang membaca melakukan amalan ini, pertama, tidak ada sesuatu yang dia urus kecuali Allah memudahkan. Ketika dia menghadapi masalah, bukan dia yang selesaikan, nanti orang yang selesaikan. Nanti selesai itu baru kita sampai. Orang yang sedang berurusan dengan pengurusan berkas apa, suruh lakukan itu, amalkan itu insya Allah. Ketika kita menghadapi masalah, pasti ada aja solusi dan ada orang yang bantu. Saya beberapa kali menemukan beberapa masalah yang keluar, tapi saya mengatakan barakahnya mungkin wirid ini saya tidak bisa. Bahkan ada sesuatu yang saya anggap mustahil, tapi itu bisa. Ketika tidak punya paspor kemudian bisa menyeberang ke luar negeri dengan hanya tawakal, mengatakan insya Allah mudah-mudahan ada yang memudahkan. Karena lupa bawa paspor. Sebenarnya paspor itu saya bawa, tapi karena barang saya kirim ke kampung di koper, nah paspor itu ada di koper. Nanti tiba di Atambua itu untuk nyebrang ke Timur Leste baru tahu bahwa tidak bawa paspor. Tapi ada aja orang yang mengatakan nanti saya yang kawal masuk, tidak usah pakai paspor. Padahal tidak ada yang bisa lolos. Jadi saya mengatakan ada aja. Jadi bahkan beberapa kali ketika dalam pesawat, tapi ada aja yang membantu. Jadi saya mengatakan wirid itu sangat penting. Makanya Syekh Muhammad Abdul Maliki itu menyampaikan kepada murid-muridnya di Mekah ketika dia ngaji di Mekah, dia katakan amalkan ini karena ini akan berdampak ke anak-anak kita. Kalau ada, jadi bukan saja kita yang dapat keberkahannya, ketika kita punya anak-anak mengurus sesuatu itu dimudahkan. Jadi hal ini kemudian dikatakan tidak ada anak fakir ketika orang tuanya mengamalkan. Itu makanya saya wasiatkan itu 3 aja. Al-Insyirah, Al-Nasrah baca 3 kali. Cuma ada ulama yang menganjurkan mengulang itu. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka yusrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak, itu diulang 3 kali. Kemudian faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Itu diulang di yang ketiganya, bukan dari pertama kedua. Pertama kedua dibaca biasa, nanti yang ketiganya baru diulang.
baru kita baca surah Al-Ikhlas. Sebenarnya doa ini juga dibaca kalau kita mau meninggalkan rumah. Iya. Ada juga itu yang dibaca 7 kali. Siapa yang membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha 7 kali sebelum berangkat, maka tidak akan ada orang yang mengganggu di perjalanannya. Sekarang kan marah itu namanya begal kan. Sebenarnya Nabi sudah ajarkan kepada sahabat, baca ini, semua orang yang mau mengganggumu di tengah jalan, maka dia tidak akan melihat engkau lewat. Ya kan itu. Jadi tapi Iza zulzilah 7 kali sebelum kita berangkat. Ibu-ibu ini penting saya sampaikan. Ya. Cuma begal juga itu Pak, pintar. Dia akan ambil emas itu yang tidak keluar zakat. Iya kan? Iya, itu kuncinya sebenarnya. Makanya ketika Allah yang punya barang, pasti dia tidak akan rusak. Karena dia yang punya kan. Makanya kalau kita yang mau menjaga tidak mungkin. Sama jika keluarga kan, makanya diajarkan itu doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu dibaca 7 kali supaya keluarga kita tidak diganggu, harta kita tidak diganggu, karena dititip sama Allah. Makanya kalau ada orang biasa bilang apa doanya supaya suami tidak selingkuh, gampang sekali itu Pak. Itu aja dibaca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali. Karena sekarang ini bahaya Pak. Kenapa bahaya? Banyak pencuri suami. Sekarang banyak pencuri suami. Kenapa banyak? Karena memang perbandingan laki-laki perempuan kan 1:7. Kan gitu. Kalau 1:7 dan 1 laki-laki 7 perempuan, kalau sudah menikah 1 laki-laki kan ada 6 orang tidak ada bagian. Ini yang kadang, tapi kalau masih gadis itu tidak usah khawatir, masih pemalu. Yang bahaya itu janda Pak. Janda ini yang harus diwaspadai. Apalagi yang suka mati itu malai goyang itu yang bikin error otaknya suami itu. Iya. Kadang-kadang juga kan perempuan tidak memperhatikan suaminya. Ini kan kadang-kadang kenapa ada perceraian terjadi, kenapa ada selingkuh, itu tidak mesti disalahkan suami secara full. Tidak bisa Pak. Ketika suami mau jalan kemudian kau tidak antar ke depan pintu, makanya Nabi kan sampaikan, antar ke depan pintu, kemudian salaman, kemudian cium tangannya, doakan dia. Nah kasih tahu saja, selamat Pak ketemu itu pulang. Begitu saja, kasih senyuman yang paling manis, selesai. Nah itu laki-laki ketika melihat wajah perempuan tersenyum manis yang dia cintai, itu 48 jam dalam psikologi baru bisa hilang. Kalau suaminya mau jalan maka baru naik jalan lagi. Iya kan? Ini karena juga perempuan memang yang salah Pak. Ketika suaminya jalan singgah di warung, kemudian ada anak gadis yang hidangkan makanan atau apa, kemudian senyum bilang pesan apa Pak, langsung dia bilang ini perempuan lebih bagus daripada istriku, karena istrinya maju tadi waktunya mau jalan. Begitu. Siapa yang disalahkan? Bukan suami, itu perempuan. Makanya Nabi kan anjurkan itu. Makanya kalau mau jalan suami tak lihat memang mukanya. Lihat mukanya. Ada itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Ini harus dihafal perempuan. Itu Nabi Adam ketika dipisahkan ketemu di Jabal Rahmah, itu ada di dalam Al-Quran, itu dia badikan. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Itu yang dibaca. Sudah hafal? Tidak usah hafal. Supaya suami selamat. Tapi kalau mau merantau jangan dibacakan, karena kalau doa ini berkata tidak akan tinggal di kampungnya orang 7 hari, itu dia akan kembali. Jangan dibacakan itu. Kalau itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa dan tidak akan pernah berpisah hingga dia meninggal. Itu dia berikan dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Gitu. Sudah hafal bukan? Saya tidak ulang lagi. Kemudian kita ke sholat asar. Jadi sholat asar itu justru sholatnya Nabi Nuh, ya. Jadi ketika dia diselamatkan itu, maka dia sujud kepada Allah. Makanya ketika ada orang punya utang dan sangat susah membayar utangnya,
suruh dia minta di sujud terakhir sholat asar. Makanya dibagi tuh Pak. Kalau masalah tidak bisa kita selesaikan, minta di sholat subuh. Ketika kekhawatiran tidak cukup rezeki, minta di sholat duhur. Ketika utang sangat susah kita selesaikan, maka minta di sholat asar. Tapi kalau sholat maghrib itu sholatnya Nabi Isa. Ketika dia diselamatkan oleh Allah, maka itulah ulama mengatakan kalau ada orang yang membenci kepadamu, yang iri atau dengki, maka di sujud terakhir sholat maghrib kau minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hati. Dan di situ juga kalau kita mau deteksi orang itu di sholat maghrib. Jadi kentara itu Pak, kalau sholat asar susah dia lakukan, jangan kasih pinjam uang orang itu, pasti menunggak. Dipastikan itu. Kalau sholat duhurnya orang tidak bagus, pasti curang dia kalau dia jual beli. Dipastikan itu. Kalau sholat isanya itu orang munafik, kelihatannya baik, tapi kalau sembunyi tidak baik. Iya. Jadi ulama itu sudah tahu. Jadi dia tidak, oh kalau sholat asarnya ini orang tidak dianukan, selalu ditunda-tunda, kadang terlambat sholat asar, bahkan kadang tidak sholat asar, pokoknya jangan pinjam uang. Karena apa? Dia tidak akan bayar. itu kuncinya. Jadi ulama dulu itu hanya mentes melalui sholat. Kalau sholat duhurnya lama bilang tidak bisa dipercaya ini orang. Kalau dia mati tiba-tiba dan kurangi timbangannya. Gitu. Jadi, kalau sholat maghrib, wah itu orang emosional, temperamen. Makanya kalau ada orang biasa tidak bisa mengontrol emosinya, suruh perbaiki sholat maghrib, hilang itu. Kemudian sholat isya itu sholatnya Nabi Musa ketika kesasar di negeri Madian. Ketika Allah bukakan itu, maka dia sujud 4 kali memohon kepada Allah sebagai tanda kesyukuran. Makanya kalau ada pekerjaan yang kita lakukan, kita dagang tidak bisa berhasil, kita pergi ini kerjakan ini tidak bisa, masuk ke kebun tidak bisa juga, bertani tidak bisa juga, semua yang kita lakukan gagal, maka minta di sujud terakhir sholat isya. Allah akan bukakan kita mana pekerjaan yang mestinya kita lakukan. Jadi makanya ulama mengatakan setiap sholat itu ada hikmahnya. Jadi ini sholatnya para nabi. Makanya sholat sunat sesudah isya juga itu sangat istimewa. Yang 4 rakaat sesudah sholat isya itu istimewa sekali. Cuma paling bagus itu sholat sunat itu kalau dibawa pulang ke rumah, jangan di masjid. Bawa pulang ke rumah, nanti di rumah dikerjakan. Karena sholat yang dikerjakan di rumah itu, kalau sholat sunat itu lebih afdal. Sholat sunat ya, bukan sholat fardu. Jadi kalau laki-laki memang diwajibkan sholat di masjid. Kalau perempuan ada hadisnya, wanita itu sholatnya di rumah. Kalau dia di rumah, di dalam biliknya, itu jadi disuruh dan masuk ke dalam kamar. Tapi ada sambungannya hadis, ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Itu ada sambungannya. Kadang orang potong sampai di situ. Sholatnya wanita itu lebih afdal kalau di rumahnya. Kalau dia di rumahnya lebih afdal kalau di dalam biliknya. Sampai di situ. Makanya wanita tidak usah ke masjid. Padahal ada sambungan hadis, ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Kenapa dulu wanita Pak disuruh tinggal sholat di rumahnya? Karena tidak aman. Laki-laki saja mereka sholat tidak aman. Karena di tengah Yahudi yang kemudian mencari semua umat Islam, dia membunuh Rasulullah saja. Sampai sujud di masjid itu dikasih kotoran unta, kemudian dilemparkan kepalanya sehingga dia tidak bisa bangun. Nabi saja ini, apalagi sahabat, apalagi perempuan. Makanya disuruh sholat. Kalau sholat kok jangan di rumahmu, masih aja kau nanti masuk ke kamar, lagi aman kalau di dalam. Tapi Nabi bilang kalau dia mau ke masjid jangan kau larang. Itu karena mengkhawatirkan jiwanya dulu. Perempuan saja, jelas pasar itu ramai Pak,
Masih perempuan disuruh tinggal, suami disuruh belanja. Makanya orang Arab itu dia yang pegang uang suaminya, bukan istrinya. Karena memang suami yang belanja. Makanya kalau ada laki-laki di Mamuju dia yang pegang uang, suruh ke Arab. Nggak usah tinggal di Mamuju. Tapi tidak ada di sini. Iya. Karena memang orang Arab itu jadi aib kalau wanita yang pergi belanja. Kita di timur, kalau laki-laki yang belanja sayur, itu jadi aib juga. Dia bilang, laki-laki apa ini? Urus semua begini. Tidak, itu makanya terbalik. Nah, makanya wanita itu ketika mau ke masjid Nabi katakan jangan kau larang. Jadi itu kuncinya. Kan wanita itu mengajar juga pahala. Tapi apa kata Nabi? Sama, lebih besar, sama aja pahalanya. Tidak usah tanyakan namanya. Sama aja pahalanya. Karena Nabi mengkhawatirkan umatnya. Karena keamanan laki-laki saja tidak aman. Nah sekarang siapa mau culik? Dan jadi masalah Pak. Dilarang pergi ke masjid sholat, tapi boleh jogging. Nah, jadi masalah. Di kampung saya, bukan di sini. Kan gitu. Nah, ini penting. Nah, kenapa juga disebutkan seandainya wanita tidak usah sholat di masjid, Nabi sebutkan saf yang paling baik untuk wanita yang di belakang. Kan gitu. Untuk laki-laki yang di depan berarti memang boleh untuk wanita. Cuma dilarang pakai parfum. Jangan terlalu cepat datang karena lebih banyak gosipnya. Wanita itu kalau ketemu 3 orang Pak, langsung apa dicerita? Laki-laki palingan dia cerita urusan pekerjaan. Itu gitu. Tapi kalau perempuan di kampung saya, bukan di sini. Itu memang makanya dijaga itu. Makanya itu kan memang kalau disebut namanya itu begitu wanita kaum Hawa, itu kan terbuka mulut kan kaum Hawa. Ngomong kan. Kalau laki-laki kan tidak, kaum Adam. Laki-laki itu kan tutup mulutnya kaum Adam. Ini tidak banyak bicara tapi matanya melotot. Makanya laki-laki dia mata keranjang. Itu falsafahnya. Jadi makanya dalam ibadah ini penting ada titik-titik itu yang memang kita minta kepada Allah. Jadi saya wasiatkan utamanya di sholat sunnah. Yang paling bagus itu ketika tengah malam itu. Karena Nabi pernah bilang, maukah engkau masuk surga ya dahulu dan jangan atas salam. Masuk surga selamat, tidak antri. Biar orang antri, kau tidak antri. Pokoknya kau kayak pergi pasar, bukan hari pasar. Pergi pasar bukan hari pasar. Pokoknya mau lari, lewat kiri, lewat sini tidak pernah ada yang halangi. Rasul mengatakan, maukah sahabatku kau sahabatku masuk surga? Ya dahulu jangan atas salam, masuk surga penuh keselamatan. Pokoknya tidak antri. Saya mengatakan itu yang dicari ya Rasulullah. Nabi cuma bilang lakukan 3, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Kalau ada orang kikir pelit, kau dermawan kepadanya. Nah itu. Karena itu ihsan. Begitu jadi sini bisa Pak. Kalau kita ada orang kikir nanti bilang iya gantian gitu kaki ke depan. Ini dia tahu si batunya nanti itu. Jangan masuk itu. Jangan. Jadi kalau orang kikir kita dermawan. Kenapa? Karena itulah orang yang bukan membalas kebaikan tapi berbuat baik. Kalau orang dermawan kita dermawan itu hanya membalas kebaikan. Tapi ketika orang kikir kemudian kita dermawan itu berbuat baik namanya. Itulah ihsan. Yang kedua, bangun sholat di saat semua orang pada tidur. Itu sholat tahajud. Oh itu yang istimewa. Ketika dia 2 rakaat, tidak usah banyak, 2 rakaat saja, sujud di hadapan Allah minta. Karena di situ barakah diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bayarkan utangnya orang yang berutang. Kamu kau kasih tahu tetangga yang cicil motor kita yang lunas. Masuk surga tidak dihisap. Salah. Kira-kira bisa. Mulai berpikir wah susah kayak gitu. Makanya tidak antri karena tidak banyak orang yang bisa lakukan. Itu kuncinya. Kalau mau Pak, tunggu nih. Kalau ada tetangga atau cicil mobil kita yang lunas, nggak usah kasih tahu.
Jadi ada memang amalia-amalia itu yang bisa jalan pintas. Ya. Kemudian ada masalah sedikit ketika sholat ini, terutama kan ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu mesti diawali dengan niat, dan segala sesuatunya itu didapatkan sesuai apa yang diniatkan. Nah, masalah niat ini kan ada yang tidak sepakat itu dengan kata usolli kan. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Oke lah, kalau kau membid'ahkan kalimat usolli, kita pakai pendapat Imam Syafi'i yang utama, yang paling utama. Mana? Tidak dilafazkan niat, cukup dalam hati. Ketika takbiratul ihram mengangkat Allah, di saat kita mengatakan disitulah kita berniat dalam hati tanpa dilafazkan. Itu yang paling utama kalau menurut Syafi'i. Tapi berlaku pada orang yang sudah lancar. Kalau tidak lancar jangan coba-coba, karena nanti kepanjangan Allah Akbar, karena baru nggak usolli kan gitu. Jadi sebenarnya kalimat usolli ini mesti dihafal dulu. Nanti dia lancar, makanya tidak usah dilafazkan, dimasukkan di dalam takbir. Makanya orang yang tidak lancar suruh baca sebelum takbir. Itu disebut at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Bagi yang was-was, tapi yang tidak was-was sudah bisa connect nanti di takbirnya, itu yang paling utama. Mana yang kita biasa pakai? Ada juga nanti saya berniat memang di rumah Ustaz. Di rumah berniat, langsung saja ke masjid Allahu Akbar. Itu benar. Imam Malik yang pakai itu. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh ngomong dari rumah sampai ke masjid, dan tidak boleh tidak ada wudu. Langsung masuk Allahu Akbar karena tersambut memang. Kalau merokok dulu, bagaimana bisa langsung? Ini aturannya. Silahkan pakai pendapat Imam Ali berniat di rumah sebelum berangkat. Tapi Imam Syafi'i bilang, tunggu dulu. Kau di rumah itu niat sholat atau niat apa? Malik mengatakan itu niat sholat. Imam Syafi'i mengatakan bukan. Itu niat mau sholat, bukan niat sholat. Di rumah itu hanya niat mau sholat. Makanya ketika kamu berangkat ke masjid itu belum niat sholat, baru niat mau sholat. Nanti berdiri baru kau hadapkan dirimu dan kalbumu, baru kau berniat, itu baru niat sholat. Kita pakai yang mana? Kan gitu. Jadi tidak usah permasalahkan. Ada orang langsung dari rumahnya langsung masuk, berumpi lurus berdirinya Allahu Akbar, tidak masalah. Itu pakai mazhab Imam Malik, bahwa di rumahnya dia berniat. Kalau itu yang sering lakukan Allah wah, nah itu Syafi'i. Tapi ada juga kata reka itu yang lama sekali Allah Akbar, naik ke atas, gitu, tidak masalah. Nah, yang kedua, saya orang kan yang mengatakan tidak usah dibaca usolli. Saya mengatakan mesti kau hafal dulu. Yang tidak boleh, yang tidak baca usolli itu adalah orang yang sudah lancar. Karena niat itu memisahkan 5. Yang pertama, dari niat ditahu itu sholat wajib atau sholat sunnah. Itu dari niat. Yang kedua, niat yang membedakan antara imam dan makmum. Kalau kau imam mengatakan imaman, kalau makmum mengatakan makmuman. Yang ketiga, niat juga yang membedakan sholat itu pada waktunya atau bukan. Kalau waktunya adaan, kalau bukan waktunya qadaan. Kemudian yang keempat, niat juga yang membedakan apa kau jamak atau tidak. Niat juga yang membedakan antara kau kasar sholatmu atau tidak. Coba. Jadi niat itu memisahkan betul. Kalau kau sholat sendiri, mesti kau berniat sholat sendiri. Kalau kau sholat makmum, mesti kau berniat menjadi makmum. Kalau imam, mesti menjadi imam. Jadi niat itu
memang pokok. Makanya Imam Syafi'i mengatakan niat itu mutlak, tidak boleh tidak. Nah, itu. Tapi niat itu kalau tidak dipakai dimasukkan ke dalam takbir, itu boleh pakai bahasa Bugis. Karena itu belum masuk sholat. Sholat kan diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu bukan sholat. Makanya mau gaya apa saja, bagi tidak usah bermasalahkan. Dia baca, saya berniat sholat, tidak usah, karena itu belum masuk sholat. Nanti takbir, tidak boleh nih ada bahasa masuk selain bahasa Arab, bacaan sholat. Kalau dia bahasa Bugis, tidak masalah karena belum dimasuk sholat. Makanya niat itu adalah pengantar untuk masuknya. Nah, kuncinya kan di situ. Di situ tergantung semua. Makanya apa bedanya sholat tahiyatul masjid dengan sholat taubat? Kan niatnya juga. Apa bedanya sholat wudhu dengan sholat sunnah rawatib? Niatnya juga. Makanya niat itu penting. Orang itu riya atau tidak, itu niatnya juga. Karena ada orang itu bilang, wah Pak, itu masubah disebut-sebut namanya itu. Kenapa salah disebut nama? Itu riya. Oh tidak. Ada orang menyebut nama supaya yakin betul bahwa itu terkoneksi. Kan tergantung dari kalbunya. Allah berdosa gitu kalau bilang ini tahu menyumbang namun sebut namanya itu si anu bersedekah tidak pernah sebut namanya. Kenapa dia tahu itu bersumpah kalau tidak sebut namanya? Itu si anu bersedekah itu tidak pernah sebut namanya. Kenapa dia tahu bersedekah dan tidak sebut namanya? Karena kasih tahu. Berarti sama begitu. Itu begitu kan. Jadi tidak usah diadukan Pak. Jadi yang riak dengan tidak riak itu bukan persoalan menyebut atau tidak, tapi persoalan kalbu kita. Makanya Allah yang bagi tahu siapa yang riak dan siapa yang ikhlas. Iya. Makanya jangan selalu katakan ikhlas, ya. Kayak masjid itu Pak, kan sekarang kan orang selalu imamnya ikhlas, tidak usah dia ikhlas. Bagaimana bisa ikhlas Pak? Tukang kebersihan kalau ikhlas tidak ada yang tinggal. Lihat satu hari hilang itu. Iya, kenapa banyak WC masjid itu jadi masalah? Tanpa wudhu masjid banyak. Saya sering singgah Pak, melakukan perjalanan. Ini kenapa ada kerang itu diikat kayu? Yang paling parah itu pakai kayu gendoro begini naik. Waduh, WC-nya jadi masalah. Bau betul, tidak ada yang bersihkan. Karena selalu bilang ikhlas. Itu di mall Pak, di bandara, itu petugas kebersihan WC. Itu duduk terus di situ. Orang baru keluar langsung lagi bilang. Kenapa dia duduk di situ? Karena dibayar. Seandainya ikhlas tidak mau duduk di situ. Biar kau suruh duduk di situ tidak mau duduk. Itu kuncinya. Ikhlas itu adalah rahasia Allah dari sekian banyak rahasia yang ada. Kan siapa sih? Abu Bakar itu tanya begini, "Hei Umar, apa itu ikhlas?" Umar mengatakan, "Wah, saya tidak tahu kalau ikhlas itu." Dan aku Khalifah Utsman tahu itu karena dia rajin sedekah itu dermawan. Tanya itu dulu bagaimana ikhlas. Ditanya Khalifah Utsman, "Wah, saya juga tidak tahu. Apa itu ikhlas?" Dia bilang, "Sayyidina Ali, dia kan orang pintar." Ditanya Sayyidina Ali, "Apa itu ikhlas?" Sayyidina Ali mengatakan, "Waduh, saya tidak tahu. Ayo kita tanya ke Rasulullah." Berangkatlah Pak sahabat ini ketemu dengan Rasulullah. Langsung dia tanya, "Ya Rasulullah, kami ingin bertanya, apa itu ikhlas?" Nabi bilang, "Saya tidak tahu." Nabi bilang, "Saya tidak tahu." Kemudian Rasulullah bilang, "Tunggu dulu, saya akan tanya Jibril." Dan setelah Rasulullah tanya Jibril, ditanya, "Wahai Jibril, sahabat kami ini bertanya, dan saya pun bertanya, yang mana itu yang ikhlas? Apa itu ikhlas?" Jibril mengatakan, "Saya tidak tahu yang mana." Itu Jibril tidak tahu. Dan ketika Jibril mengatakan, "Nanti saya tanya kepada Allah." Dan ketika Jibril tanya kepada Allah, apa kata Allah? "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa ikhlas itu adalah salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki." Nah sekarang banyak orang pintar tahu si ada sedekah tidak ikhlas. Nabi Muhammad saja tidak tahu ikhlas sama Jibril. Masa kau tahu? Ini kan jadi masalah kan? Ini kadang-kadang kita kelewatan saat ini sekarang. Apalagi di media itu, fatal. Nah saya bilang itu pentingnya ngaji Pak.
Jadi persoalan ikhlas itu urusan Allah dengan hamba-Nya. Jadi bukan dibilang dilihatnya itu, tidak. Cuma keikhlasan itu ada tanda-tandanya orang ikhlas. Jadi dia tidak pernah permasalahkan sesuatu. Kalau ada seorang orang sudah sedekah begini, baru dia marah-marah, oh sudah disedekah, sudah dibantu, tapi tidak ada bantu. Bukan ikhlas itu. Kenapa begitu? Tidak berhasil itu kalau bukan saya yang bantu. Oh, tidak. Nah, itu orang yang tidak ikhlas. Jadi penting ini ya, itu artinya rahasia kita dengan Allah. Makanya kalau sedekah mengatakan sedekah ikhlas, itu yang sedekah ikhlas itu adalah sedekah yang kita tidak tahu. Termasuk sering saya sampaikan itu. Kalau lewat celengan, tutup mata, ambil uang 1 lembar, 2 lembar, kasih masuk. Jangan lihat uang berapa. Nanti Allah yang hitung. Selama kau lihat, kau belum ikhlas. Gitu. Tapi sedekah di atasnya itu ada. Kalau itu yang kan diambil kan dikasih masuk, masih itu bisa ditahu. Tapi di atasnya itu apa? Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat wanita. Sudah pernah lakukan? Oh tidak. Karena kita curiga, oh kalau ambil sama semuanya. Itu kan berarti kita belum ikhlas itu. Saya ingin sampaikan satu kisah. Di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu, bendahara dermawan yang bersedekah untuk berwakaf untuk Al-Azhar Kairo itu adalah salah satu dermawan di Mesir. Itu ketika tiba waktunya mahasiswa diberikan beasiswa dan diberikan pakaian, maka kunci tempat uang di peti besinya itu dia hanya kasih ke pengurus Al-Azhar. Dia cuma kasih tahu, tempat uangku di sana, ini kuncinya, kau pergi ambil. Kalau kurang sampaikan kepada saya, nanti saya tambah. Kalau ada sisanya simpan saja. Kira-kira ada di Mamuju bersedekah begitu. Tapi apa yang terjadi? Ini yang di luar nalar. Kenapa dia lakukan setiap tahun begitu? Ketika dia diserahkan kuncinya, dia pergi, tinggalkan. Apa yang dia bilang? Di guru tadi itu pernah ceritakan, dia cuma bilang, ya Allah, rezeki itu dari dan saya kembalikan kepada-Nya. Tapi satu hari setelah diambil, ketika dia buka kunci peti besi itu, justru semua tempat uang yang di dalam itu penuh. Dan itu dia lakukan setiap tahun. Jadi dia bilang, biar saya tidak bekerja, Allah sudah gantikan semua yang dia. Itu butuh tawakal. Karena kalau kita itu langsung miring ke Bapak, langsung itu, tapi itu berat. Kalau tidak mampu lakukan ya jangan. Ya, ambil aja yang sedekah tadi yang sembunyi-sembunyi itu yang tidak kelihatan. Atau kalau ada orang minta sumbangan, langsung saja. Ada itu di Sengkang Pak. Nah sudah meninggal kasihan. Itu namanya Haji Abdul Qadir. Orang panggilnya Ikade. Kalau orang mungkin yang toko emas ujung Peri di Wajo. Ada orang Wajo mungkin kenal beliau. Dia adalah tokoh masyarakat yang luar biasa. Selama bersama beliau ketika pergi ceramah itu saya senang sekali kalau dia datang. Banyak ilmu-ilmu yang saya bisa dapat dari beliau. Dia itu luar biasa. Ketika bersedekah itu dia cuma buka lacinya, tidak pernah lihat wajah. Dia itu dorong kepalanya begini ke depan, baru ambil uang, baru kasih itu, baru dia bilang sudah. Dia tidak pernah tulis uang berapa dia ambil, dia tidak pernah tahu itu. Jadi caranya bersedekah itu dia tidak pernah melihat berapa yang dia ambil. Jadi dia tutup matanya kalau ambil uang di lantai. Makanya Bapak kalau mau bersedekah bisa pakai itu. Jangan lihat, karena kalau kita kan di oh mana dia video 50 kan begitu. Jadi jangan lihat. Sama sebenarnya kalau orang hitung zakat. Ada jemaah saya itu di Papua, dia bilang kalau orang keluarga itu hitung zakat, Pak Ustaz, saya tinggalkan rumah. Saya takut kalau terpengaruh ketika melihat uang tidak banyak. Jadi saya tinggalkan rumah biar karyawan yang hitungkan. Kau hitungkan saja. Jadi itu untuk menghindari. Karena biasa kalau zakat itu Pak, kalau sedikit aman. 20.000. Tapi kalau sudah 20 juta, sudah mulai melotot matanya satu motor ini. Iya, kan begitu.
maka itu setan akan mempengaruhi. Makanya sebenarnya yang paling aman itu setiap bulan keluarkan memang, tapi jangan disalurkan. Keluarkan, masukkan ke rekening, selalu dipisahkan setiap bulan. Keluarkan 25% setiap bulan. Nanti Ramadan baru disalurkan. Ya, itu. Supaya lebih aman. Ya. Jadi karena kalau kadang sekaligus kita mau keluarkan, kadang tidak ada uang dipegang. Ramadan tidak ada uangnya, tidak mau berzakat. Di mana kita ambil uang? Nah, makanya setiap bulan pisahkan memang. Jadi belum disalurkan, hanya mengeluarkan tapi tidak disalurkan. Nanti cukup 1 tahun karena ada haulnya, ada namanya haul kepemilikan 1 tahun. Ya. Makanya ibu-ibu yang punya emas itu 85 gram emas simpanan, kalau mau selamat, ya kalau mau sampai 1 tahun jual 5 gram. Jadi 80 gram tidak kena zakat itu. Nanti sudah Ramadan beli lagi 5 gram. Atau 1 gram, kan bisa begitu Pak? Iya bisa. Kalau misalnya emasnya 85, kena zakat ini. Kedua 2,5% ini kalau 1 tahun. Nah, kalau mau dapat 1 tahun, jual dulu. Dijual. Kurangi, tidak disakati. Nanti lewat Ramadan, beli lagi 5 gram, oh kembali lagi 85. Itu orang nanti dari kemudian Pak tidak dibakar karena memang tidak kena zakat, tapi dikasih masuk di dalam baru dibakar. Itu mengalami Allah itu. Ini makanya jangan mengakali zakat. Itu fatal itu. Kalau zakat tidak baik itu Pak, dia itu kan membakar. Iya, karena zakat itu kan sampah. Sampah itu dibakar oleh api. Makanya biar orang bakar rumah tangga kalau bagus zakatnya tidak akan terbakar. Karena memang api kan sifatnya membakar, yang dibakar itu kan cuma sampah. Nah kalau orang makanya nanti bersihkan hartamu dengan zakat, kan begitu. Makanya dimakan juga jadi penyakit itu, penyakit gula, kolesterol, asam urat. Nah zakatnya semua itu tidak bagus. Sudah bolak-balik ke dokter berobat dan tidak mau sembuh-sembuh itu penyakit kikir itu. Iya, keluarkan nih, keluar ada masalah itu di hartamu. Tidak mungkin. Kenapa harta itu? Karena kotoran kan yang masuk. Ketika kotoran itu kan pasti jadi penyakit. Nah maka anak-anak kita pasti nakal, tidak mau mendengarkan. Nah maka istri kita sama, pokoknya. Makanya itu saya kan bertanya. Cuma akhir-akhir ini jarang ke sawah. Dulu itu hampir setiap 3 hari 4 hari saya itu bertanya Pak. Sesibuk apapun saya cara apa saya bertanya. Karena di situ saya tahu keberkahannya. Dan saya tuh kasih tahu. Tapi biasa dia di tetangga sawah dia bilang, apa yang tidak wajib Ustaz? Nah, tidak nama makan tikus. Saya bilang, gampang sekali bacanya. Bacanya itu zakat. Nah memang Pak, saya keluarkan zakatnya dan tidak pernah itu saya keluarkan 5%. Kalau pertanian itu kan 5%. Saya memang di sawah itu saya tulis memang itu di karung zakat ini. Tidak boleh dicampur. Hitung memang, oh ini sudah masuk zakat. Tulis zakat. Kasih tahu memang jangan campurin. Di sawah saya memang keluarkan. Saya sudah tulis memang. Makanya kalau Basnas itu mestinya kalau ada pertanian kasih karung zakat, kasih memang pilok situ, baru kasih petani ini. Nanti dia kasih masuk zakatnya di situ. Ternyata terjadi Pak. Ketika datang musibah, saya kadang itu Pak, cuma 1 kali 2 bulan, 1 kali 1 bulan datang ke sawah. Nah biasa bilang itu. Kenapa nih Pak Ustaz? Tidak bisa tumbuh rumput dia. Itu saya bilang itu karena Allah menjaga. Saya bilang begitu ini. Kalau makan tikus Pak, nah pergi Kak saya bilang makan tikus. Pergi kakek, kalau bunyi itu bilang, langsung saya tanya itu, hei, yang aku makan itu sudah kubayar zakatnya saya itu. Aku kasih tahu memang tuh. Bilang kayak, saya sudah bayar zakatnya itu. Ada orang miskin makan itu nanti, itu ada haknya di situ. Jangan kau habis kalau kau makan. Kalau mau kau makan, pindah ke sebelah itu. Ada orang yang tidak bayar zakat. Saya kasih tahu memang. Iya. Tapi cari di situ yang tidak bayar zakat baru kau makan. Dan memang Pak, tikus itu hanya lewat itu, tidak merusak itu. Karena tikus itu kan juga dikasih tahu oleh Allah, jangan kau merusak sesuatu yang sudah bersih. Dan dia tidak akan pernah merusak itu. Itu aja kuncinya. Makanya kalau bersih zakatnya kayak mobil kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Rezekinya bengkel mau ambil. Iya kan? Rezekinya bengkel. Nah karena celengan lewat kita tidak isi. Kan begitu. Sama aja bolak-balik ke rumah sakit dan periksa kolesterolnya bagus, dan periksa asam uratnya bagus, tekanannya bagus, tapi tidak bisa tidur matanya. Penyakit kikir itu. Tidak usah banyak sedekah banyak, insya Allah hilang itu. Karena orang yang banyak bersedekah itu dibersihkan. Dan Nabi bilang
orang yang bersedekah tidak akan pernah akhir, tidak pernah. Mana orang dermawan di sini Pak rajin sedekah miskin? Tidak ada itu. Yang banyak miskin itu yang pelit, bikin gelat tembok aku kalau becak. Ada orang begitu Pak. Kalau diminta anunya, langsung bengkok kepalanya begini. Iya ada, tapi tidak ada di Mamuju insya Allah. Nah yang biasa orang menghambat itu sedekah istri. Iya istri Pak. Terus terang, karena kapan dia sudah masuk di sakunya, oh sudah banyak hitungannya itu. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Langsung itu. Makanya sebelum kasih istri, keluarkan memang. Kalau istri tidak mendukung, kecuali istri tidak mendukung, kalau selalu bilang jangan itu dulu Pak. Banyak juga orang, tapi banyak orang mendahulukan sedekah dibanding zakat. Mestinya terbalik Pak, zakat dulu terhitung. Kalau Bapak sudah berzakat dan tidak bersedekah, tidak berdosa rezeki. Tapi kalau bersedekah dan tidak berzakat, tetap dimakan. Hitung zakat Pak, mesti dihitung. Nah gampang sekali jadi hitung. Modal, keuntungan, keluarkan kebutuhan pokok, belanjanya sehari-hari untuk makanan pokok, pembayarannya sekolah anak-anak kita, kemudian rekening listrik di rumah, air yang kalau ada misalnya kalau di PAM, kemudian ada karyawan kita pekerjakan, keluarkan semua. Sisanya keluarkan 25%. Itu aja. Tidak banyak. Nah, nanti tahun depan periksa nih. Oh zakatku tahun ini 500.000. Periksa tahun depan. Kalau tetap 500.000 pasti ada salah hitung itu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang berzakat tidak naik hartanya. Nah kalau mau kita tahu harta naik zakat kalau tahun ini berzakat 500, tahun depan berzakat 1 juta, berarti 100% rezeki kita bertambah. Kalau sedekah kan tidak bisa, karena tidak ada aturannya. Nah ini penting kita hitung. Mudah sekali tuh Pak. Dia bilang ada uangku di bank, hitung 500 juta. Kamu bisa bersama keuntungan, modal, keuntungan, keluarkan utang yang berkaitan itu, tapi jangan sembarang utang. Ada juga orang bilang, ada utang Ustaz, berapa? 1 miliar. Tidak berzakat begitu. Utang itu dikeluarkan sesuai dengan jatuh temponya. Bulan ini akan dibayarkan, bayar dulu itu, baru sisanya ambilkan di situ, baru itulah zakatnya. Tidak banyak. Sedikit aja Pak, 2,5 jadi minta Allah. Daripada kita mau balik, 2,5 kita ambil, sisanya kita serahkan. Mana kita mau pakai? Jangan begitu. Sedikit aja itu. Dan itu pun untuk menyelamatkan kita. Karena kalau kita meninggalkan itu jadi dimiliki Pak. Tidak ada yang lain. Nah harta yang ditinggalkan itu, sama ibu-ibu ini jangan kumpul-kumpul harta Pak. Kumpul-kumpul emas, jangan. Itu emas itu yang dikumpul-kumpul sampai situ itu istrikan juga nanti yang pakai itu kalau tidak meninggal. Iya, ini. Nah menikah suami kalau meninggal mana tidak menikah hidup lagi mau menikah apalagi kalau mati. Nah usah banyak bilang ini saya sama di perempuan. Kalau meninggal suaminya menangis gitu Pak, 3 hari menangis, tinggal Bapak tinggal itu lebih cepat. Cukup 1 bulan dia bilang, sudah 1 bulan kesian suamiku meninggalkan aku. Langsung ada di udah Bang Koming, sabar kita semakasihnya. Yuk. Sudah selesai urusan. Iya. Makanya siapa yang tidak persiapkan diri kita kalau bukan kita. Harta jangan dikumpul Pak, kita tidak bawa. Kalau bagi warisan jangan dibagi semua. Ini nak kau punya, sebelum kita meninggal bikin wasiat. Nanti ini yang punya, ini yang rumah ini yang punya, anak kedua ini yang punya. Itu ada sawah 1 hektar itu untuk saya. Jangan ada yang bagi. Nanti lagi bertanya, Bapak mau bertani? Bilang tidak, itu untuk saya. Nanti kalau saya meninggal, hasilnya itu masukkan semua ke masjid. Kasih Pak Imam. Jadi kita meninggal tetap jangan pahala. Imam itu Pak perlu sebenarnya. Itu petani, tidak usah bertani imamnya. Kalau 10, kayak di sini saya kasih tahu. Kalau 10 petani, tidak usah kasih bertani Pak Imam. 1 petani 1 karung. Bayangkan kalau 100 petani jamaahnya, 100 karung ada apa Pak Imam 1 kali panen. Imamnya tidak lari-lari. Nah kalau ada masjid lari-lari, imamnya ada masalah itu. Kayak imam tak dentak dengan pakai ada kali lihat. Kenapa? Karena tidak cukup. Nah imam juga ada anaknya sekolah, ada istrinya mau belanja, apa pekerjaannya? Setiap kali kan bolak-balik di situ. Itu di pekerjaannya.
paling susah itu pekerjaannya imam, Pak. Orang sekarat dia dipanggil, orang lain dia dipanggil, orang kerasukan dia dipanggil, orang pingsan juga dipanggil, orang sudah masuk di dalam kubur disuruh ajar lagi, talqin, dia juga dipanggil. Imam semua. Ayam mau disembelih, panggil juga Pak Imam. Tapi kalau mau dimakan tidak dipanggil. Ini masalah. Panggil barasanyi sudah capek, dia sudah panjang doanya. Selesai itu dikasih uang 5.000 sama rokok. Poso memang dimantah. Jadi masalah. Iya kan? Kalau pahala katanya baru 5.000, tidak bisa. Liputin badiumnya orang digeser na 5.000, tidak bergeser. Pas kena rumah itu, tidak bergeser itu. Ini juga penting ini. Imam itu tidak masa 5.000, tidak dikasih amplop lagi. Makanya dia biasa kasih terpaikan kalau 5.000 sedekahnya minta saja. Ya Allah, pokoknya kasih kena di sini nanti. Ini juga. Makanya kalau saya kasih amplop, Pak, kasih amplop. Kalau kita panggil Pak Imam kasih amplop, sudah tidak nampak. Nanti kalau dia lihat manusiawi kan? Iya. Nah sekarang kita kan masih pakai orang yang selalu kelihatan. Wah 5.000, tidak panjang doanya itu. Ini karena pada hati Nabi itu dia salam dan dia salam wakil salam. Amin. Kena pindah lagi di sebelah. Makanya kalau dia tidak tahu aman. Makanya saya tuh Pak tidak pernah buka amplop. Kalau dikasih, kalau pergi ceramah tidak pernah buka. Pantang itu kalau ada menyebut saya tidak akan berangkat. Saya sudah bikin janji sama istri. Kau yang buka jangan pernah kasih tahu saya berapa isinya. Karena kapan kau kasih tahu kita cerai. Dia rahasiakan begini. Karena kapan kita tahu kalau datang dipanggil, Ustaz isi lagi, langsung dia lagi beli situ, sekian di situ. Langsung muncul. Kalau mau selamat jangan pernah tahu. Iya, itu aja kuncinya Pak. Saya tidak pernah tahu. Makanya kalau jalan itu selalu bawa uang. Tidak pernah urus itu kalau ada amplop. Ada beberapa masjid itu saya coret merah dan memang saya tidak mau datang karena dia sudah tentu kesekian. Saya tak mengatakan mau cari penceramah yang lain. Karena tidak bisa. Nah, kalau kita pergi suruh Jumat pulang baru dibuka amplopnya, baru dia 200.000. Kalau mana pemerintahnya bilang ada mau ada jadwalku, bukan ada jadwalnya, rugi. Bensinnya 150, makanya 70.000, takor 20. Bagaimana bisa datang kembali? Itu kan jadi masalah Pak. Ini penting saya luruskan. Iya. Makanya kalau ada penceramah hilang-hilang, hatib hilang-hilang, itu panitianya kikir itu. Karena memang ustaznya itu buka amplop. Kalau tidak buka kan tidak ada masalah. Karena dia memang tidak tahu. Makanya kita diajarkan itu dalam tarekat kasih begini supaya kau bisa aman. Itu pun masih susah. Makanya saya itu dipesankan kalau berangkat sendiri, nah, jangan pernah bawa orang. Makanya kalau naik pesawat apa tidak pernah bawa istri. Iya, saya kasih tahu istri kita menikah itu karena jodoh dan jodoh itu tidak kemana-mana, makanya kau tidak usah kemana-mana. Saya kasih tahu itu. Hanya begitu caranya suruh istri tinggal di rumah, Pak. Makanya saya tidak pernah bawa karena guru tak bilang kalau kau bawa, nah 3 diongkosi, 1 yang ceramah. Kan itu yang disampaikan. Kau terbang ke Jakarta, itu 2 juta tiketnya. Kau terbang ke Kalimantan, kalau 1 juta berarti. Kalau kau berarti 3 juta, 6 juta PP, baru yang ceramah cuma 1. Itu berat. Kita penceramah ini Pak, kalau sedikit-sedikit paling pertama masuk neraka. Iya, tidak mudah itu. Yang bilang enak Ustaz, apa enak? Kita paling banyak ditanya. Kenapa